Gianana, perkenalkan, nama Ibu Niamandi Mustikawati Eskom. Nah, Ibu yang mengajar kalian di mata pelajaran informatika, ya. Jadi di masa pandemi seperti ini kita coba belajar daring dengan Google Classroom. Nah, materi kedua untuk kali ini yaitu masih tentang hardware komputer, tapi di sini lebih ke fungsinya. Masing-masing hardware itu punya fungsinya. Oke, kita langsung saja ke materi. Nah, hardware komputer. Menurut Alizaki, pengertian hardware adalah bagian fisik dari komputer, termasuk sirkuit digital di dalam perangkat komputer. Dan menurut Joko Untoro, pengertian hardware adalah perangkat fisik berupa komputer beserta segala instrumen pendukungnya. Sedangkan menurut Lea Fahreza, pengertian hardware adalah bagian dari komputer yang bekerja sesuai dengan instruksi software. Dan terakhir menurut Sunarto yaitu perangkat pendukung EDPS, yaitu Electronic Data Processing System, yang dapat disentuh dan dirasakan. Jadi kesimpulannya, hardware ini adalah benda fisik yang terlihat nyata di mata kita, yang bisa kita sentuh, kita program. Jadi hardware ini dia akan bekerja sesuai dengan instrumen atau software yang kita instruksikan. Seperti yang materi sebelumnya, di hardware komputer itu dibagi menjadi beberapa jenis: perangkat input, perangkat output, dan perangkat proses. Nah, untuk perangkat prosesnya inilah yang menghubungkan antara software dengan hardware. Oke, selanjutnya fungsi umum hardware ya. Fungsi umumnya yaitu pertama, ada input device. Nah, fungsi umumnya menurut input device yaitu hardware menerima input, yaitu dengan fungsi khusus untuk menerima input yang dilakukan oleh user. User itu kita sendiri, pengguna. Masukan atau input yang kita berikan nantinya akan diproses oleh komputer untuk menjadi informasi baru. Selanjutnya, hardware komputer itu mengolah data atau informasi. Jadi setelah input atau masukan dimasukkan, di input ke komputer, beberapa hardware memiliki fungsi khusus untuk mengolah dan memproses input menjadi informasi baru. Ini biasanya dikerjakan sama prosesor. Ya, prosesor itu untuk mengolah. Nah, selanjutnya memberikan output. Nah, setelah tadinya prosesor atau processing device ini mengolah data informasi, hardware akan menghasilkan output, memberikan output keluaran kepada kita, user. Setiap output itu dilihat oleh user yang ditampilkan dengan hardware khusus. Misalnya kita klik menu volume, itu input ya, menggunakan mouse, lalu inputan kita diproses oleh si prosesor, dan prosesor itu memberikan informasi baru ke hardware output. Hardware output yang mengeluarkan suara atau volume itu adalah sound card. Selanjutnya, hasil yang kita kerjakan tadi itu akan disimpan oleh storage device. Di hardware komputer ini storage device itu hard disk ya. Hard disk, kalau di HP itu memory card, flash disk bisa, CD bisa ya. Jadi yang untuk menyimpan data. Selanjutnya, nah ini masing-masing fungsi dari hardware komputer ya. Yang paling utama yaitu motherboard, yaitu bagian utama bagian komputer atau laptop yang berisi sistem BIOS, Basic Input Output System. Terus pengatur koneksi input output, soket prosesor, soket memori,
soket kartu grafis, dan soket kartu tambahan. Jadi motherboard ini yang menghubungkan soket satu dengan soket lain. Jadi di sini di motherboard ini ada otaknya, yaitu si prosesor. Untuk otaknya ini akan bekerja dengan input dan output yang menghubungkan input, proses, dan output adalah si motherboard ini. Selanjutnya prosesor. Nah, prosesor ini adalah otak sentral dari sebuah komputer. Jadi sama kayak kita punya otak ya. Punya otak. Jadi kita mikir dulu, diinputkan dulu, otaknya mikir, baru kita laksanakan dengan tangan atau omongan kita. Jadi output kita bagaimana. Prosesor ini yang mengerjakan semua perintah yang sudah terprogram dan disimpan di dalam hard disk. Misalnya itu Microsoft Word, kita klik Microsoft Word, prosesornya ngolah, oh si user pengen buka Microsoft Word, lalu ditampilkanlah tampilan Microsoft Word di monitor, di layar. Itulah output. Monitor itu kan output device. Selanjutnya, nah ada hard disk. Hard disk ini media penyimpanan data permanen. Jadi data tidak hilang meskipun listrik sudah dimatikan. Hard disk ini berisi cakram magnetik yang mampu menyimpan data. Ukuran di hard disk dinyatakan dalam byte, contoh 160 GB. Selanjutnya ada RAM. RAM ini adalah unit penyimpanan data yang tidak permanen. Artinya data dalam RAM akan hilang jika listrik mati. Ukuran data RAM dinyatakan dengan byte juga, dan kecepatannya dinyatakan dengan hertz. Jadi contoh penggunaan RAM-nya ini, kita nyalain komputer atau laptop, kita ngetik titik, ini RAM yang kerja. Padahal kita belum nyimpen ya, titik, tiba-tiba listrik mati, dedek. Nah, kita nyalain lagi, data kita hilang. Itu fungsi RAM, yaitu temporary. Sedangkan hard disk ini kita bisa nyimpen data sama software aplikasi yang kita install. Jadi walaupun listrik mati, dia nggak akan hilang software yang kita install. Selanjutnya ada optical drive, yaitu alat pembaca untuk media penyimpanan data berupa disk DVD atau CD. Jadi kita selain punya USB, juga ada disk, tapi ini sudah jarang digunakan ya. Selanjutnya ada PGA. Singkatan dari PGA ini yaitu Video Graphic Array, yang berfungsi mengeluarkan output grafis untuk ditampilkan pada monitor. Ukuran PGA card ini ditentukan dari ukuran RAM-nya. Semakin besar RAM, semakin halus juga gambar PGA yang dihasilkan di monitor. Selanjutnya ada sound card, yaitu bagian yang mendekode data digital menjadi sinyal suara. Dengan penemuan sound card, maka perkembangan dunia multimedia pada komputer menjadi semakin luas. Jadi bahasa komputer itu awalnya hanya 010101. Dia tidak mengenal ABCD. User, orang yang dulu yang memprogramkan agar bahasa 0101 itu bisa kita mengerti, dan kita yang menginstruksikannya, programmernya, sehingga bisa baca, kita bisa menampilkan ABC. Padahal di sisi komputer dia ini ABC itu dibaca 0101. Jadi masing-masing karakter itu punya bahasa komputernya sendiri, bahasa pemrograman namanya ya. Selanjutnya, nah ini NIC atau LAN card, yaitu singkatan dari Network Interface Card, yaitu kartu yang fungsinya sebagai jembatan komputer ke sebuah jaringan komputer. Jadi selain ada WiFi itu secara nirkabel, sedangkan LAN card ini menggunakan kabel. Jadi LAN-nya itu kabelnya itu dicolokin ke komputer kita, nanti terhubung ke internet. Selanjutnya ada keyboard. Nah, keyboard ini udah terbiasa kita gunakan
Di sana ada ABCD, QWERTY, huruf, angka, karakter, tanda baca, dan sebagainya. Kalian udah sering gunakan ya. Selanjutnya ada mouse. Nah, mouse ini ya sebuah alat pointer untuk mengakses melalui layar monitor. Kalian juga udah terbiasa gunakan. Selanjutnya, nah monitor. Kalian juga sering lihat monitor, yaitu monitor adalah media tampilan gambar hasil output dari PGA cards. Seperti yang Ibu bilang tadi, si prosesor berkomunikasi dengan PGA cards melalui motherboard, lalu ditampilkan outputnya ke monitor. Selanjutnya ada printer. Nah, ini untuk alat cetak ya. Dulu printer itu hanya untuk mencetak gambar. Sekarang udah bisa semuanya. Nah, itu aja untuk materi fungsi komputer saat ini. Pada pertemuan selanjutnya kita bahas tentang software komputer ya. Semoga kalian ngerti, dan kalau ada pertanyaan dengan Google Classroom atau masalah informatika lainnya bisa langsung WA Ibu ya. Terima kasih. Selamat siang.